Halo, selamat pagi anak-anak, Pak Abu. Selamat pagi atau siang ya? Halo, selamat siang, Bu. Sudah siang ini. Ya. Ayo, mari Bapak Ibu kita ingatkan anak-anak untuk masuk ke Zoom Bina Iman hari ini. Bu Nopi, mendengung Bu, suara Ibu Bu, dikecilkan lagi Bu. Atau apa yang bisa membuat gema itu diperkecilkan aja, kalau enggak kencang sampai di kelas saya. Halo Angger, apa kabar Angger? Baik, Kak. Ganteng sekali Angger ini ya. Sudah makan siang belum Angger? Belum. Belum. The Prince of Nera. Wah, Prince. Elah, Kak, nggak usah juga kayak gitulah. Senang Bapak sama kamu tuh. Kamu tuh berbeda dengan yang lain. Kamu tuh selalu riang kalau Bapak lihat dari kejauhan tuh. Apa kabar Nera? Baik, Pak. Baik. Sudah makan siang? Belum. Belum. Nah, jangan pingsan loh. Ada nanti nanti pingsan. Selamat siang, Michelle Sarmita. Halo Michelle. Oh, belum ya. Lalu Kasihol. Selamat siang Kasihol. Di semak belukar ini backgroundnya. Ya. Di on kan dulu Kasihol. Nak ganteng. Belum di mute itu. Di unmute dulu. Nah, apa kabar nak? Baik, Pak. Baik. Sudah di rumah apa masih di jalan ini? Di rumah. Di rumah. Ini ada Frater Diakon Jonathan Christian. Selamat siang, Frater Diakon Jonathan Christian Munte ya. Selamat siang semuanya. Sehat ya. Selamat siang. Pak Guru. Ya. Pak Ignas dinyalakan dulu videonya. Ini loh. Mari Bapak Ibu, jangan lupa diingatkan anak-anaknya untuk masuk dalam Zoom. Halo, selamat siang Aldo. Aldo 3C. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sekarang udah di rumah ya? Widi, Aldo nyantai sekali. Bu Nopi. Nera bertanya dengan Bu Nopi. Bu Nopi,
Oh, Nera. Iya, Nera. Tanya Ada Nera apa, itu. Nera? Hari ini sekarang itu udah mulai nggak? Soalnya aku udah mau doa ini. Iya. Sebentar. Nunggu teman yang lain, Nera. Wah, Nera mau mimpin doa ya? Doa pembuka apa penutup? Buka. Oke, nanti Bapak kasih kesempatannya ya. Mantap sekali. Nera ini semangat ya, teman-teman ya. Nah, bisa dicontoh supaya anak-anak bersemangat mengikuti pembelajaran. Halo Ryu, apa kabar? Baik, Kak. Wih, baik. Jangan lupa ya, fokus belajar Ryu. Ikuti dengan baik. Siang, Pak. Ya, siang Marcela Luis Wimatama. Apa kabar, Nak? Baik. Iya. Ada Pak Yadi. Halo, Bu Anas. Ternyata Bu Halo, Anas Pak gitu. Halo, Diakon. Halo, anak-anak semuanya. Selamat siang. Siang, Bu Anas. Sudah makan siomay belum, Bu Anas? Belum ini, Pak. Bentar lagi kayaknya ya, habis bina iman. Bapak sudah, Iya. Pak? Tentu saja belum. Habis Pak tadi ya, Pak ya? Iya. Oke. Lihat Bu Nopi dulu. Iya, Bu Nopi. Iya, Pak Yadi, Bu Nopi ulang tahun. Bisa kita mulai, Bu Nopi? Apa masih menunggu? Boleh, Pak. Oke, anak-anak, selamat siang, Diakon, Bapak Ibu Guru, dan anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik. Nah, Luar Baik, biasa. Pak. mantap, luar biasa. Nah, pada siang hari ini kita akan mengikuti Bina Iman ya. Nah, senang sekali siang hari ini Bapak dan Ibu Guru dan anak-anak dapat berkumpul di sini dan juga Diakon untuk Zoom. Nah, walaupun kita Zoom berjauh-jauhan, tetapi hal ini tidak menyurutkan semangat anak-anak ya. Tetap semangat mengikuti Bina Iman. Oke. Nah, Bapak mau cek dulu ini. Kalau anak-anak Bapak panggil kelasnya 3A nanti jawab di open mic. Bina Iman, yes, coba. Nah, ikuti bersama-sama open mic semua yuk. Ikuti dulu, 3, 2, 1, mulai. Bina Iman, yes. Mana? Bina Iman, yes. Iya, mantap. Coba dari kelas 3A dulu ya. Nanti kalau Pak Agung sebut kelas 3A nanti Bina Iman, yes, oke? Jangan kalah ya. Siap? Oke, Coba Pak. mana? Oke, dari kelas 3A, mana suaranya? Bina Iman, yes. Yes. Yeay, mantap. Coba kelas 3B, mana suaranya? Bina. Yes. Aduh, melempem kayak kerupuk. Kena angin. Yang semangat dong, coba. Kelas 3C. Bina Mana suaranya? yes. Ya, mantap. Coba dari kelas 4A, mana suaranya? Nah, Ada. sepi, nggak ada. Oke, coba diulang. Kelas 4A, mana suaranya? Oke, tidak ada suaranya. Kelas 4B, mana suaranya? Bina Iman, yes. Nah, hebat sekali. Coba dari kelas 4C, mana suaranya? Bina Iman, yes. Iya, padahal kelas 4A ini. Yes. Mantap. Yang tidak mantap cuma kelas Bapak dari kelas 4A nggak ada suaranya. Aduh, jadi perlu dikasih tahu ini. Nah, ya anak-anak, saat ini sudah ada berapa ini partisipan? Nah, sudah ada 32 partisipan. Nah, anak-anak supaya siang hari ini semakin bersemangat,
Mari kita gaungkan salam kebanggaan kita, yaitu salam Tarakanita. Yuk, kita gaungkan bersama-sama. Salam Tarakanita. Satu hati. Satu semangat. Satu semangat. Tarakanita. Nah, mantap. Anak-anak, Bapak akan bacakan tata tertibnya untuk mengikuti Bina Iman hari ini. Anak-anak, mohon untuk mengikuti Bina Iman ini dengan sikap duduk yang sopan. Yang kedua, tidak boleh mengambil makanan atau minuman selama Bina Iman berlangsung. Nah, tidak menggunakan fasilitas chat untuk yang lain-lain, digunakan hanya untuk bertanya atau menjawab pertanyaan. Latar background diharapkan rapi ya anak-anak, posisi kamera on ya, lalu anak-anak menyiapkan catatan, oke? Yang terakhir tidak kalah penting yaitu fokus pada pembelajaran agar pembelajaran Bina Iman ini dapat berjalan dengan baik. Nah, anak-anak, baiklah agar pembelajaran ini atau Bina Iman ini berjalan dengan lancar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tadi sudah ada yang request ya. Nah, Bapak mohon kepada Nera. Silahkan Nera, open mic. Yo. Oke. Pimpin doa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas pembelajaran-Mu hari ini. Sekarang kami akan misa Bina Iman. Ya Tuhan, lindungilah kami saat Bina Iman ini. Semoga kami dapat belajar bersama Pak Agung dan guru-guru yang lain. Semoga kami memahami pembelajaran Bina Iman ini. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Doakanlah kami. Doakanlah kami. Mari kita samudra, doakanlah kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Nera sudah memimpin doa kita. Ya, hebat sekali. Anak-anak, nah, sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan lagu pembuka. Ya, silakan anak-anak menyanyi dari rumah dan menyanyi yang baik. Ya, silakan anak-anak di close mic dulu ya supaya tidak menggaung suaranya. Ayo Bu Nopi, silahkan Bu Nopi diputar. Kita lakukan gembira
terima kasih Bu Novi sudah share screen. Nah, anak-anak, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu sebelum kita belajar, mari kita berkenalan. Nah, Bapak akan membacakan untuk ini biodata dari narasumber kita. Oke. Nama Diakon Jonathan Christian Munte, SCJ, biasa dipanggil dengan Munte atau Diakon Munte. Tempat tanggal lahir Bengkulu 27 Februari 1994. Domisili ada di Paroki Santo Pius Gisting. Riwayat pendidikan TK, SD, SMP, SMA, Sin Karolus Bengkulu. Seminari Santo Paulus Palembang. Postulat novisiat SCJ di Gisting Lampung. Kuliah S1 Filsafat Teologi di Fakultas Teologi Weda Bakti Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Lalu Bachelor of Theology di Fakultas Teologi Weda Bakti Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Program Imamat di Fakultas Teologi Weda Bakti Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi ya anak-anak. Kita akan masuk ke acara inti yaitu pemaparan bina iman dari Diakon Munte. Nah, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Diakon Munte. Kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu Guru dan adik-adik sekalian, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Panggilnya apa ya? Siang. Nah, Pak Diakon, jelas ya terdengar di tempat kalian? Selamat siang, Frater. Jelas. Baik. Terima kasih hari ini sudah boleh diundang kembali untuk menemani adik-adik sekalian untuk bina iman ya. Hari ini kita akan belajar bersama. Judul besarnya itu kemarin yang diberikan kepada Diakon adalah menjadi orang Katolik yang baik dan benar ya. Menarik ya. Temanya menjadi orang Katolik yang baik dan benar. Adik-adik semua di sini sudah dibaptis? Sudah dibaptis belum? Udah. Sepertinya. Sudah ya. Udah. Pada memegang kitab suci tidak ya? Adik-adik pegang kitab suci tidak? Nah, yang punya kitab suci boleh diambil kalau yang kitab sucinya ada di dekat adik-adik. Kalau yang sudah, mari kita coba buka ya. Adik-adik pernah buka kitab suci toh? Pasti pernah. Masa nggak pernah katanya orang Katolik? Nah, kita buka dari Kisah Para Rasul. Coba. Ya, kalau yang sudah siap. Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 41 sampai 47. Siapa yang sudah ketemu? Rian sudah ketemu. Kitab sucinya masih kardus, Pak. Oh, masih di kardus. Rian, itu judulnya apa? Masih di kardus. Coba boleh off mic, Pak, Rian. tadi Pak, apa tadi? Para Rasul terus apa, Pak? Kisah Para Rasul bab 2. Bab 2 ayat 41 sampai 47. Coba. Sudah ketemu? Judulnya apa? Cara hidup jemaat yang pertama. Ya. Cara hidup jemaat yang pertama. Oke, Frater akan coba share screen ya. Bentar. Saya tidak bisa share screen. Bisakah saya dibuat co-host? Oke, sebentar, Frater.
Boleh dicoba, Fraga? Oh, sudah bisa. Oke. Ya. Bisa melihat semua ya? Bisa. Oke. Menjadi orang Katolik yang baik dan benar. Belajar dari kisah para rasul ya, dari kisah Jemaat Perdana dalam kisah para rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Oke, kita lanjut. Sekarang adik-adik semua Katolik ya. Katolik, tadi Frater. Sudah dibaptis? Sudah. Ya. Coba nama baptisnya. Beberapa orang menyebut nama baptisnya, ingat nggak? Ingat. Coba. Ada Samuel. Alexius. Apa lagi? Maria. Daniel. Maria. Banyak ya. Namanya bagus-bagus. Apakah adik-adik tahu dan bisa berdoa dengan cara Katolik? Ayo, doa-doa Katolik hafal tidak? Maria, Bapa kami. Apalagi? Paham? Doa aku percaya? Ya. Doa aku percaya. Doa coba. Ada juga. Baca kitab suci. Nah, siapa yang rajin baca kitab suci tiap hari? Saya Pak. Sehari Pak. Tiap hari ya? Sehari juga. Kitab sucinya jangan dibiarin aja di rumah sampai berdebu, tetapi juga tetap harus dibaca ya. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Ya, coba. Nah, inilah gambaran jemaat perdana. Kak Jonathan, itu tadi halaman berapa? Yang mana? Kitab sucinya. Kitab sucinya. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Kalau ditanya halamannya beda-beda biasanya tiap kitab suci ya. Adik-adik nanti bisa dibuka coba. Ya. Nah, ini adik-adik. Ini gambaran gimana jemaat perdana itu. Kan kita hari ini mau belajar bagaimana sih jadi anak Katolik yang baik dan benar. Seperti apa sih? Nah, Frater itu akan mengajak adik-adik untuk melihat bagaimana jemaat perdana, orang-orang Katolik pertama yang percaya kepada Yesus itu dulu hidup. Tuh ya. Coba lihat di gambar ini ada begitu banyak orang. Mereka ngapain saja coba? Kira-kira. Ada makanan di sana ya. Ada makanan, terus beberapa orang tampak bahagia, saling ngobrol, terus berbagi ya. Tuh, ada yang berbagi. Ini ada yang berbagi di sini di pojokan. Makanannya bisa untuk makan untuk semuanya. Nah, Frater akan membacakan dahulu dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaannya mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Kita lanjut. Oke, tadi kita sudah membaca kitab suci dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Kita mau kenalan dulu. Tadi kan kata Pak gurunya tadi, tak kenal maka tak sayang, ya. Maka kita harus kenalan dulu. Siapa sih jemaat perdana itu? Ya, kita lihat di sini. Jemaat perdana tadi di dalam kisah adalah sekelompok kecil murid-murid Yesus yang berada di Yerusalem. Ya. Ternyata mereka itu enggak terlalu banyak orang, hanya sedikit. Dan mereka yang hadir dalam peristiwa Pentakosta. Ya. Di dalam peristiwa Pentakosta. Peristiwa Pentakosta itu peristiwa apa? Coba ada yang ingat nggak? Coba ingat. Ada yang ingat nggak? Peristiwa Pentakosta itu peristiwa apa? Ada yang tahu? Saya, Pak. Coba apa? Siapa itu yang ngomong? Saya, operator. Roh Ya, Kudus gimana? turun, Pak. Roh Kudus turun atas para rasul. Ya. Jadi pas Roh Kudus turun atas para rasul itu ternyata tidak hanya ada para rasul saja, tetapi ada sekelompok kecil orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Dan mereka berkumpul di suatu tempat. Nah, mereka ini yang bertekun, ya, bertekun mendengar ajaran para rasul dan hidup dengan cara Kristiani. Nah, gambarannya seperti ini. Coba kita akan melihat video satu lagi, ya. Coba videonya mana ya? Ini. Bisa melihat semua? Bisa ya? Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang sejarah perkembangan gereja. Dari sejarah kita akan belajar bahwa gereja awal mula terbentuk bukan karena berdirinya sebuah gedung yang mewah, tetapi karena ada persekutuan orang percaya. Mari kita simak faktanya. Gereja perdana terbentuk pada hari Pentakosta atau yang kita sebut sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Menurut tradisi orang Yahudi, Pentakosta merupakan hari perayaan panen. Pada hari ini mereka biasa berkumpul untuk menyatakan sukacita dan bersyukur kepada Tuhan di kota Yerusalem. Nah, pada saat ini pula terjadi peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada para murid. Sehingga para murid yang awalnya ketakutan karena kepergian Tuhan Yesus, tapi kemudian mereka menjadi lebih berani untuk memberitakan Injil. Petrus kemudian tampil untuk berkhotbah dan 3.000 orang memberi diri untuk dibaptis. 3.000 orang inilah yang kemudian disebut sebagai gereja perdana atau jemaat perdana. Ada hal menarik yang bisa kita pelajari dari cara hidup jemaat perdana pada masa itu, yang bisa memperkuat persekutuan kita sebagai gereja di masa kini. Yang pertama, mereka suka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Masa kini kita mengenalnya dengan tugas gereja dalam hal bersekutu atau koinonia. Cara hidup jemaat perdana yang kedua yaitu mereka suka mendengarkan pengajaran para rasul. Kita kenal dengan tugas gereja di Didaskalia atau pengajaran. Pada saat itu semua orang sangat suka mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Mereka tidak jemu-jemu mendengarkan pengajaran tentang Tuhan Yesus. Cara hidup jemaat yang ketiga yaitu mereka suka membagi harta pribadi untuk menjadi milik bersama. Kita kenal dengan tugas gereja pelayanan atau diakonia. Kamu bayangkan, harta pribadi kamu jual lalu kamu bagikan sama rata kepada seluruh anggota jemaat supaya semua orang bisa hidup enak pada masa itu. Sanggupkah kamu menjadi jemaat perdana? Yang terakhir, mereka suka bersaksi. Kita kenal dengan tugas gereja kesaksian atau marturia di masa kini. Meskipun mereka punya tantangan secara internal dari kalangan Yahudi sendiri dan tantangan eksternal dari orang Romawi, tapi jemaat perdana tidak jemu-jemu bersaksi tentang Tuhan Yesus dan memperluas kekristenan bahkan sampai ke Indonesia pada masa kini. Nah, kita sudah mendengarkan tentang sejarah gereja perdana. Tentu kita bukan hanya belajar tentang peristiwa dan tempat dari sebuah sejarah, tapi ada makna yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita di masa kini dari sejarah gereja perdana, yaitu supaya kita lebih giat bersekutu, saling melayani, mau bersaksi, dan kita giat mendengarkan pengajaran tentang Tuhan Yesus. Sekian video di hari. Nah, sudah ya tadi? Sudah melihat videonya ya? Semua bisa mendengar tadi videonya? Bisa. Nah,
Bisa. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan share lagi. Nah, tuh, ini udah sampai mana? Oh, ini dia. Slideshow. Tadi kan, Peter sudah ngomong ya tentang kelompok kecil murid-murid Yesus yang berada di Yerusalem. Mereka yang juga hadir dalam peristiwa Pentakosta ternyata. Mereka yang bertekun dalam pengajaran para rasul dan cara hidup Kristiani. Nah, sekarang kan pertanyaannya, lalu diakon, lalu frater, bagaimana kita itu ingin menjadi orang Katolik yang baik dan benar? Siapa yang harus kita contoh? Siapa yang harus menjadi teladan? Nah, makanya frater mengajak hari ini untuk melihat bagaimana orang-orang pertama yang percaya kepada Yesus itu hidupnya seperti apa ya? Kita akan lihat. Yang pertama ya, ini yang pertama boleh dicatat nih. Kalau siapa tahu nanti jadi bagian pengajaran para rasul ya. Ternyata orang-orang jemaat perdana ini bertekun dalam pengajaran para rasul seperti adik-adik kalau belajar di sekolah ya. Frater. Mereka Bapak Ibu guru ya. Nah, kita itu bagaimana dapat mengerti pengajaran para rasul? Nah, dari salah satunya adalah kitab suci ya, kitab suci ya. Nah, kitab suci ada juga ajaran-ajaran gereja atau yang kita sebut dengan nama magisterium dan tradisi. Nah, coba adik-adik ingat, taat dan setia pada para pemimpin di gereja. Berarti itu kita setia taat kepada Romo Paroki ya, pastor paroki. Pastor parokinya di Bengkulu di gereja. Ingat nggak Romo siapa sekarang? Kak. Romo Sarbono. Romo Sarmono. Romo siapa lagi? Romo Andri ya. Ada Romo Andri, ada Romo Paskali. Romo Anton. Anton juga ya. Kita Kak Jonathan. setia mendengarkan pengajaran Romo Pastor, Pak. Nah, terus kalau zaman dulu adik-adik benar. Kalau zaman dulu ternyata pengajaran para rasul itu belum ada tentang buku ya, belum ada di buku, belum ada tulisan-tulisan. Mereka itu pengajarannya berasal dari pendengaran, dari cerita ya. Jadi para rasul itu berkisah, bercerita tentang bagaimana Yesus dulu seperti apa. Bagaimana Yesus itu mengajar, bagaimana masa kecilnya, bagaimana ia berkarya, segala macam itu melalui cerita secara lisan, bukan tertulis. Maka iman itu, kepercayaan kita pada Yesus Kristus itu timbul pertama-tama dari pendengaran ya. Adik-adik, gereja perdana, orang-orang pertama yang percaya kepada Yesus itu percayanya melalui kisah, mendengar secara langsung. Mungkin adik-adik berbeda. Nah, ada mungkin yang mendengar kisah Yesus. Karena bisa membaca, akhirnya juga dibantu dengan membaca kisah-kisah Yesus. Yang bisa sudah lancar membaca dan menulis, akhirnya juga belajar membaca kitab suci. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau ditanya, bagaimana cara hidup orang Katolik yang baik dan benar sebagai anak-anak Tuhan? Pertama adalah bertekun dalam pengajaran para rasul. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kita lihat yang kedua. Yang kedua ternyata hidup dalam persekutuan. Persekutuan itu artinya hidup dalam persaudaraan, kebersamaan. Ya, seperti adik-adik tinggal di dalam keluarga, atau kalau di sekolah bersaudara dengan teman-temannya satu kelas, bersaudara dengan bapak ibu gurunya, ya, bersahabat. Kan Tuhan Yesus pernah berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, pikiranmu, dan kekuatanmu.
Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, tadi di dalam Kisah Para Rasul itu ada satu yang menarik. Di poin ketiga ini ya, akhirnya jemaat perdana itu menjual harta milik mereka untuk digunakan bersama-sama. Adik-adik kira-kira kalau di rumah punya mobil, punya mainan yang bagus-bagus segala macam, kalau semisal itu diminta Tuhan Yesus dijual, terus uangnya dipakai untuk kehidupan bersama, kira-kira mau nggak? Yakin? Yakin? Eman-eman loh mobilnya, bagus-bagus dijual. Ayo, kira-kira siap nggak? Ya motor aja, Pak. Motornya dijual. Atau yang punya itu, komputernya bagus-bagus itu. Ya, akhirnya Tuhan Yesus meminta jual lah. Kemudian uangnya digunakan untuk bersama. Sebenarnya, kalau kita lihat di masa sekarang, tidak pertama-tama demikian. Bukan dalam arti bahwa apa yang adik-adik punya itu langsung segera dijual. Tidak, tetapi semangat berbagi. Artinya apa? Artinya adik-adik itu diminta tidak pelit, ya, mau berbagi. Ya. Pasti teman-temannya ada juga yang merasa dalam kesusahan. Itu tadi yang kedua. Yang kedua berarti kalau ditanya cara hidup jemaat yang perdana adalah yang kedua adalah hidup dalam persekutuan, ya, hidup dalam kebersamaan. Yang ketiga itu berkumpul untuk memecahkan roti. Coba dilihat itu gambar apa coba di sebelah kanan kalian itu. Gambar apa coba? Gambar lagi konsentrasi. Romo lagi konsentrasi. Dalam perayaan apa itu kira-kira? Dalam perayaan Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi atau yang kita sebut dengan misa. Nah, kemudian mengapa berkumpul untuk memecahkan roti? Karena Ekaristi sebagai sumber dan puncak iman yakni, ya. Karena pada saat itu kita mengenangkan kembali Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan dirinya dalam rupa anggur dan roti, yakni tubuh dan darah Kristus sendiri, ya. Itu sebagai persembahan kepada Allah. Ini agak kurang sedikit, ya. Sebagai persembahan kepada siapa, frater? Kepada Allah. Kita ingin melihat kembali bagaimana pengorbanan Yesus Kristus di dalam Ekaristi itu kemudian dirayakan oleh para jemaat perdana dengan berkumpul bersama memecahkan roti. Adik-adik, dulu zamannya Yesus itu, roti yang diterima dimakan bersama itu tidak roti kecil-kecil kayak sekarang itu, ya. Oh, rotinya itu lebih besar. Kalian tahu sampah tidak, ya? Wadah yang besar itu yang biasanya untuk tumpeng, atau seperti wajan. Rotinya itu begitu besar, akhirnya kan dipecah-pecah, disobek-sobek dari roti yang satu besar itu bagi sehingga semuanya dapat satu, sehingga semuanya bisa makan. Kalau ditanya bagaimana cara menjadi orang Katolik yang baik dan benar seturut jemaat perdana, yang ketiga adalah berkumpul untuk pemecahan roti, artinya merayakan Ekaristi, ya. Siapa yang rajin ke gereja setiap hari Minggu? Angkat tangan, coba. Ya, frater mau lihat. Angkat tangan yang biasa ikut misa, baik yang offline maupun online. Wih, banyak ya. Banyak ternyata ya, rajin. Yang biasa ikut misa harian. Ada nggak? Oh, banyak. Ternyata Bapak Ibu gurunya malah nggak ikut loh kalau hari Minggu tuh. Coba Bapak Ibu gurunya nggak ada yang angkat tangan. Gemes sama Bapak Ibu gurunya. Dan ya tuh. Padahal rajin harusnya ya perayaan Ekaristi sebagai
sumber dan puncak iman Kristiani. Nah, jadi kalau adik-adik itu sudah mulai belajar dan rajin ikut perayaan Ekaristi, selamat, profisiat, harus tetap dipertahankan, dijalankan dengan baik, ya, dengan semangat, dengan setia. Yang keempat, bagaimana cara hidupnya? Yang cara hidupnya yang keempat adalah bersaksi, ya. Menjadi orang Katolik itu ternyata harus bersaksi. Bersaksi itu dalam arti apa? Kata bersaksi dalam arti kita hidup menunjukkan cara hidup yang baik, ya. Dengan doa, kita berdoa untuk kesatuan jemaat agar mereka menjadi satu, ya. Adik-adik itu pernah berdoa nggak untuk orang tua? Pernah, ya, pernah. Berdoa untuk Bapak Ibu gurunya pernah nggak? Didoakan. Pernah. Nah, didoakan biar apa? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah, tapi sekali. Pernah, Pak. Saya pernah sekali. Karena Tuhan Yesus bersabda, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Nah, jadi adik-adik, kalau berdoa bersama keluarga ataupun sendiri, sebenarnya Tuhan Yesus itu hadir bersama adik-adik kalau doa adik-adik itu keluar sungguh dari kedalaman hati, ya. Doa dengan sikap yang baik. Tadi Diakon perhatikan beberapa saat doa ada yang masih usek-usek saja, masih coba-coba pencet, oh ini harusnya apa ya, ini harusnya apa. Nah, bagaimana Tuhan Yesus mau hadir kalau kita sendiri tidak siap, ya. Makanya kalau ditanya bagaimana cara hidup jemaat perdana, jemaat yang pertama orang-orang percaya kepada Yesus, yakni yang keempat adalah harus berani bersaksi. Bersaksi mewartakan Yesus Kristus, bahwa yang kita imani adalah Tuhan Yesus Kristus itu adalah seorang juru selamat, hadir di tengah-tengah kita, hidup bersama kita dan membawa keselamatan kepada kita. Itu jangan lupa caranya seperti apa, salah satunya dengan doa adik-adik, ya. Bangga nggak menjadi orang Katolik? Bangga nggak? Bangga banget ya, harus bangga. Karena kita itu punya Tuhan yang begitu dekat, ya, hadir loh di tengah-tengah kita. Dikatakan di sana, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, kita review lagi ya, kita ingat lagi ya. Jadi dari awal tadi, yang pertama, kalau ditanya bagaimana cara hidup jemaat yang perdana atau bagaimana hidup kita sebagai orang Katolik yang baik dan benar adalah pertama, bertekun dalam ajaran para rasul. Satu adalah bertekun dalam pengajaran para rasul, ya, sebagai jemaat perdana, sebagai orang Katolik yang baik dan benar. Yang kedua adalah hidup dalam persekutuan, dalam persaudaraan, ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga masih ingat nggak? Yang ketiga adalah berkumpul untuk pemecahan roti atau mengikuti perayaan Ekaristi, ya. Jangan sampai lupa untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Dan yang terakhir adalah mau bersaksi, ya, menjadi saksi Kristus, ya, menjadi saksi Kristus. Nah, begitu adik-adik, ya. Jadi kita sudah belajar 4 hal. 4 hal kalau ditanya bagaimana cara menjadi orang Katolik yang baik dan benar tadi. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran para rasul. Yang kedua, hidup dalam persekutuan. Yang ketiga adalah tekun mengikuti perayaan Ekaristi. Dan yang terakhir tadi bersaksi.
saksi, ya, mau menjadi saksi Kristus, mau mewartakan kasih setia Allah. Nah, itu yang sudah Frater bagikan kepada kalian. Sekarang Frater membuka sesi pertanyaan. Mungkin ada adik-adik atau dari Bapak Ibu guru yang ingin bertanya dahulu. Kira-kira apakah semuanya sudah jelas atau masih ingin bertanya? Itu boleh. Nah, silakan yang tanya boleh angkat tangan dulu, terus nanti baru open mic. Coba Bapak Ibu guru bisa membantu saya nanti untuk yang mau bertanya. Silahkan anak-anak yang ingin bertanya. Jangan malu-malu anak-anak. Ayo, kesempatan loh. Mumpung ada narasumber yang sangat bagus, ya, mari ditanya. Nah, yang sesuai tema ya. Ya. Ini pasti anak-anak Karolus ini kan semangat, Pak ya. Iya. Ayo. Jangan malu-malu, dinilai loh pertanyaannya. Ya, Pak. Siapa ya? Siapa itu tadi? Calvin. Calvin. Ya. Silakan bertanya, Nak. Pak, kenapa Tuhan itu kalau mati bisa hidup lagi? Pertanyaan dari Pak Alvin. Ya, boleh. Catat dulu. Dicatat dulu ya, Frater ya. Jauh ini sebenarnya nggak apa-apa ya, tidak apa-apa. Nah, yang masih dalam tema ya anak-anak ya. Temanya tadi apa? Menjadi orang Katolik yang baik dan benar. Ya, ayo. Ayo pertanyaan lain. Jason angkat tangan ini Jason. Ayo Jason. Jason mau bertanya? Jemaat perdana sampai sekarang masih ada ya? Oh, baik. Tampung dulu ya pertanyaannya. Ya. Apa jemaat perdana itu masih ada sampai sekarang? Ya, bagus ya, itu masuk itu. Poin plus buat Jason dari Mati. Ya, mantap. Ayo. Yang lain lagi. Nah, jangan malu-malu, ini poin ini dinilai oleh Bapak Ibu wali kelas kan pada ini Bapak Ibunya ya. Ayo jangan malu, dicatat dulu, dibuat pertanyaan. Nah, siapa ini? Nathanael mau tanya? Mana? Nathan? Silahkan. Tidak. Ayo. Ayo anak-anak. Oh, dari Rio. Coba Rio. Perayaan Pentakosta itu tahun berapa ya, Pak? Oh, boleh. Ya, menyinggung tadi ya Pentakosta. Itu menyinggung ya, nggak apa-apa, Pak. Ya, hebat. Berapa itu ya? Ya, dapat poin. Pak ya. Ya, silakan. Jawab dulu. Dari pertanyaannya Jason dulu tadi ya. Kira-kira jemaat perdana itu ada nggak sampai sekarang ya? Jemaat perdana, kalau perdana itu kan berarti pengandaiannya itu jemaat yang pertama kali yang hidup bersama para rasul ya, yang hidupnya tidak jauh-jauh dari Yesus waktu itu masa hidup. Nah, berarti kan itu kan sudah lama sekali ya, sudah lama sekali, dan pastinya mereka itu sudah tidak ada ya. Kalau yang disebut sebagai jemaat perdana, orang-orang pertama yang percaya beriman kepada Yesus Kristus itu mereka sudah meninggal, sudah wafat, dan iman mereka lah yang kita teruskan ya, kita imani sampai sekarang. Nah, kita ini bukan lagi jemaat perdana, tetapi jemaat yang memang sudah mengimani Yesus Kristus berdasarkan ya iman para rasul dan jemaat perdana yang waktu itu hadir bersama dengan Yesus ya. Jadi kalau ditanya jemaat perdananya masih ada apa enggak ada lagi ternyata ya. Lalu berarti enggak ada lagi dong orang yang percaya kepada Yesus. Ada, yaitu kita sendiri yang beriman kepada Yesus Kristus yang sudah dibaptis. Lalu ditanya,
Tadi kan disinggung tentang perayaan Pentakosta ya. Pentakosta itu tahun berapa? Kalau ditanya tahun berapa itu agak susah ya. Tidak ada waktu yang benar-benar persis. Tetapi perayaan Pentakosta itu kan 40 hari setelah peristiwa apa coba? Paskah atau kematian Yesus? Kenaikan Yesus. Pentakosta itu, ayo masih ingat nggak? 40 hari setelah Paskah atau sesudah wafatnya Yesus? Paskah. Sesudah Paskah. Yakin? Yakin. Ya, yang tepat adalah sebenarnya 50 hari ya. 50 hari. Kira-kira 50 hari ya. 40 apa 50? 50 hari. 50 hari setelah peristiwa Paskah ya. 50 hari. Para rasul yang ditinggal Yesus Kristus itu kan ketakutan. Ya. Wah, ini nggak ada lagi yang menjadi pemimpin ya. Mereka berkumpul, dalam pengharapan tiba-tiba Roh Kudus itu yang sudah dijanjikan turun dalam rupa lidah-lidah api ya. Lidah-lidah api mereka lalu dibuatkan. Nah, 50 hari setelah peristiwa Paskah. Lalu tadi pertanyaannya juga baik ya. Kok Tuhan itu mati hidup lagi? Kira-kira benar nggak itu mati hidup lagi? Ayo. Enggak ya. Tuhan Yesus itu tetap hidup karena dia itu Allah ya. Ya. Setelah dia hadir bersama kita terus dalam kehidupannya. Dalam cara yang berbeda mungkin ya. Cara yang berbeda, tidak lagi sebagai manusia tinggal seperti kita. Dalam arti kemanusiaannya wafat, tetapi sebagai Allah dia tetap hidup bersama dengan kita. Itu untuk 3 pertanyaan yang sudah diberikan ya. Prof. Richard, bagus-bagus pertanyaannya. Mantap. Ada yang lain, Kak? Ayo silahkan. Ayo cari poin yuk. Cari poin. Siapa? Enjita. Ya, silahkan Enji. Dari kelas berapa Enji? 3A. Iya, silahkan pertanyaannya. Frater, kenapa kalau belum dibaptis tidak boleh terima komuni? Oh, pertanyaannya ya. Terima kasih Enjita. Daniel mau tanya Pak. Daniel Kacari Iya. Daniel, silakan Daniel. Kapan selesainya? Daniel mau tanya tadi. Kapan selesainya, Pak? Kapan selesainya? Oh, masih lama nanti jam 6 sore, Nak. Tenang saja. Masih panjang waktunya ya. Sabar ya. Lapar ini. Udah lapar ini Daniel, ya pasti ya. Anak. Ayo. Siapa lagi? Edgar. Edgar. Saya jam berapa? Nanti jam 6. Berapa? Jam 6 sore kasih tahu mama papamu. Ini lagi seru ini bertanya Jadi ya. nggak bisa nganu tugas jadi ya. Jadi nggak bisa nganu tugas. Betul, kasih tahu. Jadi nggak nganu tugas, Pak. Nah, ini silakan bertanya dulu nanti untuk tugasnya itu nanti diberi waktu. Ayo bertanya dulu dengan Diakon. Nah, ada kesempatan ini mencari nilai. Ayo anak-anak. Saya. Ya. Siapa? Kimberly. Siapa? Oh, Samuel. Nah, ya silakan Samuel. 3A. Silakan Samuel. Bapak sudah dibaptis. Ya, sudah ya pertanyaannya. Kita lanjut ya. Tadi yang bertanya adalah Enjita ya. Iya. Kenapa sih kalau yang belum dibaptis belum terima komuni? Nah, karena baptis adalah pintu ya. Baptis adalah pintu. Adik-adik kalau mau masuk ke rumah lewat pintu apa enggak?
Lewat pintu ya. Kalau nggak lewat pintu berarti nggak bisa masuk. Kalau bisa masuk berarti bukan adik-adik, bukan manusia. Kalau lewat jendela itu berarti maling. Ya. Kalau adik-adik yang baik, orang Katolik yang benar pasti lewat pintu. Nah, itu sama dengan baptis. Baptis itu seperti pintu. Ya, kalau belum dibaptis berarti belum boleh menerima sakramen yang lain. Kita itu punya 7 sakramen. Kalau yang satu ini yang paling pertama baptis ini belum diterima, dalam arti adik-adik belum dibaptis, berarti sakramen yang lain juga belum boleh menerima. Ya, termasuk terima komuni atau disebut sakramen Ekaristi itu adalah salah satunya. Jadi, kita harus dibaptis dulu. Tetapi kalau sudah dibaptis nggak bisa langsung saja pluk terima. Pas nanti pas komuni maju minta Romo, minta komuni, nggak bisa langsung gitu ya. Harus melalui persiapan ya. Persiapan komuni pertama ya. Biasanya itu nanti mulai kelas 5 atau kelas 4. Nah, nanti kalau sudah baru boleh nanti diizinkan oleh Romo parokinya untuk terima komuni. Sabar ya Enjita ya. Terima komuni batuk dulu ya. Semangat sekali. Diberkati dulu sama Romonya ya. Seperti itu. Ada pertanyaan lain nggak? Ada lagi tidak? Ada. Apa cerita selesainya? Emangnya sampai malam selesai? Iya bisa sampai malam ini. Ayo, ada lagi tidak anak-anak? Oke, Bapak hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, selesai dialog. Malah jerit itu. Nah, sudah dialog? Ada lagi? Oke, nah. Baiklah anak-anak, kita sudah sampai di penghujung acara hari ini ya. Terima kasih kepada Diakon T yang sudah membagikan ilmunya untuk anak-anak SD Bintaro Bengkulu. Semoga materi yang diberikan pada hari ini menjadi bekal yang sangat bermanfaat bagi anak-anak di masa depan. Demi mewujudkan sesuai dengan tema kita. Anak-anak, kalian sangat luar biasa. Pesan dari Pak Agung, contohlah dari cara hidup jemaat perdana, seperti mendengarkan ajaran kitab suci, hidup dalam persaudaraan, mengenang kembali karya keselamatan Allah dengan mengikuti misa, dan terakhir, bersaksi bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, Diakon, Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya, kita akan menutup kegiatan pembelajaran Bina Iman hari ini dengan berdoa. Bapak mohon bantuan kepada anak kelas 3. Silakan yang memimpin. Pak lupa. Daniel 3C. Daniel. Silakan Daniel untuk memimpin doa. Bapak Putra Amin. Tuhan, terima kasih kami sudah selesai mengikuti Bina Iman. Berkati kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang baik. Amin. Satu Karolus Boromenus, doakanlah kami. Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Sama Bapak Putra. Amin. Nah, sudah selesai anak-anak. Terima kasih untuk Daniel dari 3C. Nah, anak-anak sebelum kita mengakhiri, ya, ada yang minta foto itu. Ya, Bu Novi, tolong Bu, dokumentasi Bu. Ayo Bu. Iya, ada yang minta foto. Bu Novi,
Oke, Pak. Baik. Ya. Ya. Bentar ya. Mm-mm. Mari mulai dari slide pertama. Yo, 1, 2, 3, senyum. Ya, satu kali lagi ya. Boleh pakai gaya. 1, 2, 3. Nah, yang slide kedua ya. Silakan dibuka kameranya. Ayo. 1, 2, 3. Nah, satu kali lagi. Pakai gaya yang cantik dan ganteng. 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan Bu Nopi untuk menutup dengan lagu penutup. Pak, pelajaran yang ini ada tugasnya? Enggak ada BL. Bina Iman. Ada tugas. Baik, anak-anak, sampai jumpa. Pak Agung akan matikan Zoom-nya ya. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bapak, Ibu, dan anak-anak. Terima kasih, Pak.